Sekarang, kita hidup di dunia yang sangat terhubung. Bayangkan, hanya dengan sentuhan jari, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang di belahan dunia lain, berbagi momen berharga, dan mengakses informasi dengan sangat cepat. Menurut laporan dari Hootsuite, lebih dari 4,6 miliar orang di seluruh dunia menggunakan media sosial. Itu hampir setengah dari populasi dunia. Angka yang fantastis ini menunjukkan betapa besar pengaruh media sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, di balik semua kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, ada sisi gelap yang seringkali terabaikan. Media sosial bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memfasilitasi koneksi dan kolaborasi, tetapi di sisi lain, ia juga dapat menjadi sumber masalah serius seperti penyebaran informasi palsu, cyberbullying, kecanduan, dan pelanggaran privasi. Banyak dari kita mungkin belum sepenuhnya menyadari konsekuensi dari penggunaan media sosial yang tidak bijak. Dalam video ini, kita akan menyelidiki lebih dalam tentang berbagai isu yang muncul akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak. Kita akan membahas bagaimana berita palsu bisa menyebar dengan cepat dan memengaruhi opini publik, bagaimana cyberbullying dapat merusak mental seseorang, serta bagaimana kecanduan media sosial dapat mengganggu keseimbangan hidup kita. Selain itu, kita juga akan menyoroti pentingnya menjaga privasi dan data pribadi kita di dunia maya. Tujuan kita bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana kita bisa menggunakan media sosial dengan bijak dan menghindari jebakan yang mungkin mengintai. Jadi, pastikan kamu tetap bersama kami sampai akhir video dan jangan ragu untuk berbagi pendapatmu di kolom komentar. Mari kita mulai. Sebelum kita membahas sisi gelapnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan kita untuk berinteraksi, berbagai informasi, dan membangun komunitas secara online. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube telah menjadi bagian dari integral dari kehidupan sehari-hari kita. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sumber hiburan, tempat berbagai pengetahuan, dan bahkan sebagai platform untuk kampanye sosial. Menurut laporan dari Statista, pengguna media sosial di seluruh dunia diperkirakan akan mencapai 5,85 miliar pada tahun 2004. Ini menunjukkan betapa pesatnya perkembangan media sosial dan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Namun, dengan kemudahan berkomunikasi ini, muncul berbagai tantangan dan masalah yang mungkin tidak kita sadari. Pengguna media sosial yang berlebihan dapat mengalihkan perhatian kita dari interaksi langsung dengan orang-orang di sekitar kita. Bayangkan, ketika kita berkumpul dengan teman-teman, kita seringkali lebih fokus pada ponsel daripada pada percakapan yang sedang berlangsung. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kedekatan emosional dan komunikasi yang sehat. Salah satu sisi gelap yang paling mengkhawatirkan dari media sosial adalah penyebaran informasi palsu atau hoax. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan betapa cepatnya berita palsu dapat menyebar, dan ini dapat memiliki konsekuensi serius. Menurut penelitian dari MIT, berita palsu dapat menyebar 6 kali lebih cepat daripada berita yang benar. Kita seringkali menerima informasi dari teman atau keluarga dan tanpa berpikir panjang, kita membagikannya. Namun, tanpa verifikasi yang tepat, kita bisa berkontribusi pada penyebaran informasi yang salah. Selama pandemi COVID-19, misalnya, banyak informasi yang salah tentang vaksin dan pengobatan yang beredar, menyebabkan kebingungan dan ketakutan di masyarakat. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mempengaruhi kebijakan publik dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa penyebaran informasi palsu dapat mempengaruhi hasil pemilihan umum. Dalam pemilihan presiden Amerika Serikat pada tahun 2016, banyak informasi palsu beredar di media sosial yang bisa mempengaruhi pilihan pemilih. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya. Kita dapat menggunakan situs web, pemeriksa fakta, atau memastikan kebenaran berita yang kita terima. Selain penyebaran informasi palsu, kita juga harus membahas tentang cyberbullying. Dengan anonimitas yang ditawarkan oleh media sosial, banyak orang merasa bebas untuk menyerang orang lain secara verbal. Menurut data dari stopbullying.gov, sekitar 20% remaja mengalami bullying online. Cyberbullying dapat mengambil berbagai bentuk, mulai dari komentar jahat, ancaman, hingga pengucilan sosial. Dampak dari tindakan ini sangat serius. Korban cyberbullying seringkali merasa tertekan,
cemas, dan bahkan mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi. Data menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja yang menjadi korban cyberbullying memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami masalah psikologis yang berkepanjangan. Di sisi lain, para pelaku cyberbullying juga bisa mengalami konsekuensi seperti masalah hukum dan dampak negatif pada reputasi mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengedukasi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita tentang dampak cyberbullying. Mari kita ingat untuk bersikap baik dan menghormati satu sama lain di dunia maya. Masalah lain yang tak kalah serius adalah kecanduan media sosial. Banyak dari kita merasa perlu untuk memeriksa ponsel setiap beberapa menit. Bahkan saat bersama teman atau keluarga, penelitian dari University of Pennsylvania menunjukkan bahwa mengurangi penggunaan media sosial dapat mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Kecanduan ini dapat mengganggu keseimbangan hidup kita. Misalnya, banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam scrolling di media sosial yang bisa mengganggu waktu tidur, produktivitas, dan hubungan sosial. Dalam jangka panjang, kecanduan media sosial dapat menyebabkan perasaan kesepian dan isolasi. Jadi penting untuk menetapkan batasan pada waktu yang kita habiskan di media sosial. Cobalah untuk menyisihkan waktu tertentu di siang hari untuk menjauh dari ponsel dan menikmati momen di dunia nyata. Anda juga bisa mencoba aplikasi yang membantu memantau waktu penggunaan media sosial agar lebih bijaksana. Isu privasi juga sangat penting untuk dibahas. Banyak pengguna media sosial tidak menyadari seberapa banyak data pribadi yang mereka bagikan. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat beberapa kasus besar tentang kebocoran data, termasuk kebocoran data Facebook, Cambridge Analytica, di mana data pengguna disalahgunakan untuk tujuan politik. Kita seringkali dengan mudah mengeklik setuju tanpa membaca syarat dan ketentuan yang bisa menyebabkan informasi pribadi kita jatuh ke tangan yang salah. Setiap kali kita mendaftar untuk akun baru atau menggunakan aplikasi tertentu, kita biasanya diminta untuk memberikan informasi pribadi seperti nama, alamat email, dan nomor telepon. Tanpa kita sadari, data ini dapat digunakan untuk tujuan yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi dan selalu memeriksa pengaturan privasi di akun media sosial kita. Pastikan untuk mengatur siapa yang bisa melihat postingan kita dan batasi akses ke informasi pribadi kita. Ingat, data kita sangat berharga dan kita berhak untuk menjaganya dengan baik. Mari kita renungkan bersama-sama mengenai peran media sosial dalam kehidupan kita. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, memberikan kita kesempatan untuk terhubung, berbagi, dan belajar. Namun, di balik semua manfaat yang ditawarkannya, ada sisi gelap yang harus kita waspadai. Seperti yang telah kita bahas, penyebaran informasi palsu, cyberbullying, kecanduan, dan pelanggaran privasi adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Setiap hari kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih bagaimana kita berinteraksi di dunia maya. Apakah kita akan menjadi bagian dari solusi atau justru menjadi bagian dari masalah? Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan media sosial tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan menggunakan media sosial secara bijak, kita bisa menjadi agen perubahan positif. Kita dapat mempromosikan berita yang benar, memberikan dukungan kepada korban bullying, dan menjaga agar privasi kita tetap aman. Selain itu, penting bagi kita untuk mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang dampak dari media sosial. Dengan membagikan pengetahuan kita dapat membantu menciptakan kesadaran yang lebih besar di kalangan masyarakat tentang resiko dan tantangan yang ada. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan, seperti berbagi informasi yang akurat atau mendukung teman yang mengalami kesulitan, dapat memiliki dampak yang besar. Tidak dapat dipungkiri, media sosial memiliki potensi untuk membuat dunia kita menjadi lebih baik. Banyak gerakan sosial dan perubahan positif telah muncul berkat kekuatan platform ini. Namun, kita harus bijak dalam memanfaatkan potensi tersebut. Sebagai pengguna, kita perlu kritis dalam menyaring informasi yang kita terima dan membagikannya hanya setelah memastikan kebenarannya. Ingat, di era digital ini, kita bukan hanya konsumen informasi, tapi juga pencipta informasi. Apa yang kita pilih untuk bagikan dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain mencerminkan nilai dan etika kita. Oleh karena itu, mari kita jaga agar interaksi kita di dunia maya tetap positif dan mendukung. Dengan memahami sisi gelap media sosial dan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang telah didiskusikan,
kita dapat ngebangun lingkungan media sosial yang lebih aman dan lebih menyenangkan. Mari kita semua berkomitmen untuk menggunakan media sosial sebagai alat untuk memperdayakan diri kita sendiri dan orang lain, serta untuk menyebarkan kebaikan di seluruh dunia. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat memberi inspirasi dan mendorong kita untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana kita menggunakan media sosial. Jika kita memiliki pengalaman atau pandangan tentang topik ini, silahkan bagikan di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dan belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.